Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jar YouTube. Baik teman-teman, di video kali ini kita bahas mengenai prakerja lagi ya. Dan ini khususnya buat teman-teman yang sudah lolos di gelombang 4 dan juga di gelombang 5 ya. Nah, di sini kalian bisa langsung menggunakan saldonya untuk membeli kelas pelatihan di mitra yang ada di prakerja, teman-teman. Nah, di sini kenapa saldo saya sudah berkurang ya? Karena saya sudah melakukan pembelian kelas pelatihan, teman-teman, senilai 90.000. Nah, jadi kelas pelatihan yang saya beli itu dari mitra Tokopedia yang dimana di dalamnya ada kelas pelatihan dari Skill Academy ya. Itu adalah kelas pelatihan pertama yang saya beli. Jadi buat teman-teman yang mau beli kelas pelatihan, kalian bisa lihat ya video ini bagaimana cara membeli, bagaimana cara nantinya mengaktifkan kelas pelatihannya di Skill Academy ya, seperti apa nanti saya bahas di video ini. Oke, sebelumnya kalian harus membuat akun terlebih dahulu, pastinya akun dari Skill Academy ya, dan juga akun dari Tokopedia ya. Silahkan kalian buat dan pastikan emailnya itu adalah email yang sama dengan yang kalian gunakan di prakerja ya. Contoh di email Tokopedia, ketika kalian membuat akun, samakan untuk emailnya teman-teman ya. Kalau untuk password ataupun kata sandi itu bebas, bisa sama bisa juga tidak. Begitu juga di Skill Academy ya, gunakan email yang sama dengan di prakerja ya. Ini bertujuan untuk memudahkan ketika ada email masuk ya dari Skill Academy, dari Tokopedia ataupun dari prakerja gitu kan. Oke, ketika kalian sudah membuat akunnya, sudah daftar ya, tinggal kalian masuk lagi aja ke akun prakerja kalian. Di sini kita akan mulai untuk proses pembelian kelas pelatihan, teman-teman. Ya, di sini saya perlihatkan kelas pelatihan pertama yang saya beli itu adalah kelas pelatihan dari Skill Academy. Contohnya saya perlihatkan di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya baru saja menyelesaikan beberapa pelatihan ataupun beberapa video ya yang ada di pelatihan ini gitu kan. Nah, di sini saya perlihatkan di sini sudah 90%. Artinya sudah hampir semua video yang saya tonton dan juga saya selesaikan ya. Nah, ini adalah beberapa konten kelas ya yang baru saja saya selesaikan, mulai dari pre-exam ya, lalu pengenalan kelas dan lain-lain. Ketika semuanya sudah checklist ya, itu artinya kalian sudah menyelesaikan konten kelas tersebut ya. Nah, di sini saya sudah semuanya, cuma ya di sini yang belum terchecklist itu adalah dari webinarnya, teman-teman. Artinya satu konten kelas lagi yang harus saya selesaikan. Nah, di sini ketika kita masuk ke webinar ya, di sini kita langsung buka aja, buka tautan. Nah, di sini ada dua pilihan, teman-teman. Yang pertama itu kelas webinar itu dibuka hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 22 jam 4, teman-teman. Ini khusus untuk 1000 orang pertama. Nah, berhubung saya sudah terlewat nih, teman-teman, jadi gak bisa untuk ikut kelas webinar ya, karena memang dimulainya itu jam 4 sore tadi ya, di hari Sabtu tanggal 22. Nah, nanti kelas webinar ini bisa dibuka lagi setiap hari ya, mulai dari tanggal 25 Agustus, teman-teman. Jadi kalian bisa mengikuti webinar ini mulai dari tanggal 25 Agustus ya. Silahkan ikuti. Nah, mengikutinya gimana gitu. Jadi kalian harus download dulu aplikasi Zoom, teman-teman ya. Aplikasi Zoom itu nanti digunakan untuk kelas webinar ya selama 2 jam, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu Zoom itu apa, jadi nanti ada meeting Zoom gitu ya. Jadi kita mengikuti meeting Zoom dari webinar ini selama kurang lebih 2 jam, teman-teman ya. Dan ini bisa dimulai nanti tanggal 25 Agustus. Oke, ketika teman-teman sudah mengikuti webinar selama 2 jam, nanti
bagian webinar ini akan berubah menjadi checklist teman-teman, dan kalian bisa melanjutkan untuk konten kelas selanjutnya, yaitu exam ataupun menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jadi pertanyaan itu dari mana adanya? Pertanyaan itu muncul dari beberapa konten kelas yang sudah kita tonton teman-teman ya. Ada dari video, semuanya dari video yang sudah kita tonton, jawabannya ada di situ semua. Di exam ini nanti soal-soalnya itu diambil dari video-video yang sudah kita tonton teman-teman, seperti itu ya. Lalu jangan lupa juga kalian isi rating ya, rating dan komentar di sini. Itu gampang ya, tinggal kalian kasih bintang 5 gitu kan, lalu kalian berikan komentar lalu kirim, itu sudah selesai untuk proses ulasan ataupun memberikan rating dan komentar. Oke, sebelum kita mengisi soal ya, karena saya belum mengisi soal nih teman-teman. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kita bisa saja menyelesaikan pelatihannya hari ini juga tanpa harus mengikuti webinar teman-teman ya. Ini bisa kalian ikuti nanti kalau sudah di tanggal 25 ya. Kalian bisa ikut untuk kelas webinarnya, hitung-hitung nambah pengetahuan yang lebih jelas lagi, seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita mengisi exam ataupun soal-soal, saya akan ngasih tahu dulu bagaimana cara mengaktifkan ataupun membeli kelas pelatihan dulu ya. Ini buat teman-teman yang baru saja mau ya, yang baru saja mau membeli kelas. Nanti teman-teman tinggal klik aja di Tokopedia ya, ini khusus teman-teman yang mau membeli kelas pelatihan di Skill Academy ya. Silahkan teman-teman ikuti video ini, tonton sampai selesai. Kalian tinggal klik di Tokopedia ya, klik aja di bagian lihat pelatihan di sini. Ingat ya teman-teman, kalian harus buat akun dulu, akun dari Tokopedia dan juga daftar akun dari Skill Academy. Nah, di Tokopedia ini tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, ada juga caranya, sudah diberitahu bagaimana cara membeli kelas pelatihan ya di sini. Nah, ternyata bukan hanya Skill Academy yang ada di Tokopedia ini, banyak sekali platformnya, mulai dari Academy ya, lalu dari kelas juga, dari Cakap, lalu dari luar sekolah, itu banyak banget kelas pelatihan yang diberikan seperti itu. Tapi di sini saya mau mengambil dari kelas pelatihan Skill Academy. Kita klik aja di sini, lihat detail. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja lihat lebih lengkap untuk melihat semua kelas pelatihan yang ada di Skill Academy. Nanti muncul beberapa kelas ya. Ini tergantung teman-teman pengen mau membeli kelas pelatihan yang mana ya. Nah, di sini saya sarankan ini semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Saya sarankan untuk kelas pelatihan pertama itu kalian beli kelas pelatihan yang mudah teman-teman ya, karena ini adalah kelas pertama gitu kan, yang dimana nanti bisa digunakan untuk kita memproses insentif gitu kan, karena kan syaratnya itu menyelesaikan satu pelatihan gitu kan, hanya satu pelatihan aja nih teman-teman untuk melanjutkan ke proses insentif. Kalian pilih ataupun kalian beli kelas pelatihan yang mudah, artinya yang ya mungkin ada gambaran sedikit dari kalian ya. Misalkan kalian ada gambaran mengenai kelas pelatihan membuat dan menjual masker kain melawan virus corona, misalkan kalian ada gambaran nih, bisa nih membuat masker gitu kan. Nanti soal-soalnya itu berupa pembuatan, terus menjual masker seperti apa gitu kan. Nanti di situ ada. Atau mungkin kalian ingin membeli kelas pelatihan menjadi MC andal. Misalkan kalian seorang MC nih, ya seorang MC pernah terjun menjadi seorang MC ya. Jadi di sini ada gambaran lah, minimal seperti itu. Ini bertujuan untuk memudahkan kalian nanti dalam mengisi exam ataupun mengisi soal-soal yang sudah diberikan, teman-teman. Misalkan saya nih teman-teman, karena saya membeli pelatihan ataupun kelas pelatihan dari Skill Academy ya, yang menjadi YouTuber profesional bersama Mbak Gita Sapitri. Nah, ini tuh harganya cuma 90.000 teman-teman.
Nah, kenapa pelatihan pertama ini saya membeli kelas ini? Kenapa gitu kan? Karena di sini saya sudah mempunyai gambaran mengenai menjadi YouTuber profesional seperti apa ya. Minimal kita punya gambaran di situ. Contohnya misalkan kita sudah tahu nih cara monetisasi seperti apa, cara membuat konten yang benar seperti apa, kita sudah punya gambaran. Dan nanti pembahasan seperti itu akan ada di video-video di dalam kelas pelatihannya, teman-teman. Jadi itu ya, mohon dipahami. Ini juga bertujuan untuk memudahkan teman-teman menyelesaikan dengan cepat ya untuk kelas pelatihan pertama ini, karena ini sangat penting untuk kelas pelatihan pertama ini ya. Oke, misalkan kalian mau membeli kelas pelatihan. Nah, ini sukses interview ataupun wawancara kerja ya. Ini harganya 135.000. Kalian klik aja, dilihat detail. Ratingnya 4,9 teman-teman, dan di sini ulasannya udah hampir 1.000. Udah hampir 1.000 ulasan ya, ini sekitar 966 ulasan. Kalian juga bisa lihat di sini tentang kelasnya ya, otomatis ya membahas mengenai wawancara gitu kan. Pasti video-videonya akan banyak tentang mengenai wawancara seperti itu ataupun interview. Dan kurikulumnya juga di sini sudah diberitahukan ya. Nah, ini dari kurikulum teman-teman. Jadi pembahasannya mengenai kenapa wawancara penting dan sebagainya ya, bisa teman-teman baca di sini. Durasinya itu sekitar 5 jam 22 menit ya. Fasilitasnya seperti biasa ya, dapat sertifikat, lalu ujian ataupun evaluasi, dan pastinya webinar durasinya 2 jam. Kalian tinggal klik aja beli di sini, klik beli ya. Dan nanti akan muncul metode pembayaran teman-teman. Nah, metode pembayaran ini maka kita gunakan untuk pembayar ini dari saldo itu teman-teman. Kita klik aja di bagian kartu prakerja. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Di sini kalian tinggal memasukkan nomor kartu prakerja yang sudah diberikan teman-teman. Tinggal kalian salin aja ya, yang di akun prakerja itu kalian tempelkan di sini, lalu kalian klik bayar seperti itu, dan otomatis nanti akan diproses ya. Dan itu masuknya akan ada di aplikasi Tokopedia teman-teman. Tinggal kalian klik aja ataupun kalian masuk aja ke aplikasi Tokopedia. Kalian masuk ke aplikasi Tokopedia ya. Kalau misalkan kalian sudah membayar dengan saldo prakerja gitu kan. Oke, kita masuk. Dan kalau sudah berhasil, otomatis nanti di saldo prakerja ataupun di saldo akunnya itu akan berkurang teman-teman. Kalian bisa cek di notifikasi di sini ya. Nanti di sini tuh ada seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah berhasil ya, ada di sini, dan kalian bisa klik di sini. Nah, ketika sudah berhasil, maka tulisannya seperti ini teman-teman. Transaksi berhasil, otomatis kalian sudah membeli kelas pelatihan tersebut. Lalu kalian tinggal klik aja, lihat di sini di bagian sini teman-teman. Nah, di sini kalian akan diberikan kode voucher. Kode voucher ini gunanya untuk apa? Jadi kode voucher ini nanti digunakan ketika kalian masuk di aplikasi Skill Academy ya. Pertama kalian tinggal copy aja di sini teman. Kalian copy untuk kode vouchernya ataupun kalian salin. Kalian tinggal masuk aja ke aplikasi Skill Academy ya. Nah, di bagian ini kalian pilih yang tukar teman-teman. Kalian bisa baca di sini, jika kamu peserta kartu prakerja dan sudah membeli kelas Skill Academy di mitra platform kami yaitu Tokopedia tadi ya, tukarkan kode voucher prakerja kamu di sini. Tinggal klik aja tukar. Lalu kalian masukkan di sini teman-teman. Kalian tempel di sini lalu gunakan kode voucher, dan otomatis nanti pelatihan kalian akan aktif dan masuk di kelas saya di sini teman-teman. Kita klik aja di kelas saya. Bentar, ini agak lemot. Nah, nanti ada di sini teman-teman ya. Jadi kelas pelatihan kalian itu sudah aktif dan sudah bisa dikerjakan seperti itu. Tinggal kalian
ikuti saja untuk kelas pelatihannya. Dan nanti di sini progresnya itu masih 0% ya. Ketika kalian baru mengaktifkan kelasnya, tinggal kalian klik aja di bagian lanjut. Kalian tonton semua video-videonya, kalian tonton dokumen. Nah, karena nanti ada dokumen juga teman-teman, kalian bisa lihat dokumen ya. Yang terpenting adalah gimana caranya semuanya tuh supaya checklist ya. Kalian tontonin aja satu-satu videonya sampai selesai dan kalian pahami ya pembahasan yang ada di video tersebut. Kalau sudah selesai seperti ini ya, kalau misalkan kalian sudah semua ya, tidak termasuk dari webinar ya teman-teman, karena webinar ini nanti dimulainya tanggal 25 Agustus ya. Kalau kalian sudah mengisi rating, nanti checklist, dan proses akhir ataupun yang terakhir adalah mengisi soal teman-teman. Ini adalah proses paling penting nih. Jadi kita yang tadinya kita nontonin video, itu kan kita dengerin pembahasannya, dan nanti soal-soalnya itu akan diberikan di exam sini. Oke, untuk itu kita langsung saja mengisi ya. Dan ini buat teman-teman yang mungkin membeli paket ataupun kelas pelatihan yang sama dengan saya, yaitu pelatihan menjadi YouTuber profesional. Kalian bisa simak video ini ya, dan sekalian lah saya jawab semuanya, dan mudah-mudahan lolos juga nih teman-teman ya. Karena ini belum saya mulai soalnya untuk yang exam ini, baru kali ini sekalian saya menyelesaikan soalnya dan juga jawaban-jawabannya ya. Mudah-mudahan jawabannya bener nih, gitu kan. Jadi bismillah aja, semoga lulus ya. Jadi nggak perlu ngulang lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak lulus ya, tidak lulus, kalian otomatis harus ngulang lagi nih si exam ini, gitu kan, dari awal. Ngulang pertanyaannya gitu kan, soal-soalnya diisi ulang kembali. Oke, kita mulai saja. Klik exam di sini. Lalu kalian klik mulai post exam. Di sini ada 10 pertanyaan ya teman-teman. Dengan passing grade minimal adalah 65 teman-teman. Di bawah 65 otomatis kalian tidak lulus dan harus mengulang kembali soal-soalnya. Dan otomatis kalian harus nonton videonya lagi dong kalau misalkan pengen tahu nih jawabannya ya, karena jawabannya itu ada di video semuanya. Oke, kita mulai saja. Sini klik iya. Nah, kita masuk ke dalam proses jawab ya. Saya sebutkan saja di sini pertanyaannya dan langsung dengan jawabannya ya. Yang pertama adalah desain branding pada YouTube harus memiliki sifat kohesif. Maksud dari kohesif adalah A. Memiliki keindahan dan menarik perhatian. B. Jelas dan mudah diingat. C. Saling padu, menggunakan jenis font dan pewarnaan yang senada pada semua desain. Yang D. Dapat berbeda pada setiap desain. E. Mempresentasikan channel. Jawabannya sih kalau menurut saya ya sesuai dengan yang di video. Kalau pilihan saya kayaknya C ya. Bukan kayaknya sih, pasti C teman-teman. Yang mudah-mudahan bener nih yang C ya. Kalau sudah yakin, kita lanjut. Pertanyaan kedua, seorang YouTuber akan membuat konten yang ditujukan untuk anak usia 8-13 tahun. Konten tersebut akan berisi tentang sejarah pahlawan Indonesia. Dengan target audiens tersebut, mana yang dapat dilakukan YouTuber tersebut dalam membuat video? Yang A. Membuat sit down video sambil menceritakan sejarah pahlawan Indonesia. Yang B. Membuat video berupa diskusi mengenai betapa berjasanya pahlawan Indonesia. C. Menceritakan kisah pahlawan dengan memperlihatkan foto pahlawan dan dengan narasi yang panjang dan lengkap. D. Membuat animasi untuk memperjelas penggambaran kisah pahlawan Indonesia. Sedangkan yang E, buat rekaman suara sedang menceritakan kisah pahlawan dengan visual berupa bangunan bersejarah. Usia anak 8-13 tahun. Jawabannya D ya teman-teman. Ya, saya yakin jawabannya D ya. Kita lanjut. Yang ketiga, berikut merupakan hal yang harus dipersiapkan ketika akan memulai syuting, kecuali, ingat teman-teman, kecuali ya. A. Perizinan tempat syuting. B. Plan B jika kondisi tidak memungkinkan untuk syuting di sebuah lokasi.
C. Wadah kedap air untuk melindungi peralatan dari hujan. D. Skrip yang akan dibawakan dalam video. E. Laptop untuk editing. Karena ini untuk persiapan ya, persiapan syuting otomatis. Kayaknya yang kecuali itu yang E ya. Laptop untuk editing ya, karena ini prosesnya syuting. Oke, jawabannya E teman-teman. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Mengadakan sesi Q&A ataupun tanya jawab dapat dilakukan untuk A. Membangun kedekatan dengan subscriber. B. Mengisi konten. C. Berbagi cerita dengan subscriber. D. Menambah segmen dalam channel YouTube. E. Memperkaya jenis video dalam channel. Jawabannya yang pasti membangun kedekatan dengan subscriber ya, tanya jawab itu. Oke, kita pilih A. Ya, pilih A, kita klik selanjutnya. Salah satu bentuk melibatkan subscriber dalam membuat konten channel adalah A. Mengajak untuk like, komen, dan share video. B. Mengajak untuk mensubscribe channel. C. Mengajak untuk menonton video lainnya. D. Menyapa subscriber. E. Menanyakan kepada subscriber mengenai konten apa yang diinginkan. Ini untuk melibatkan subscriber ya. Teman-teman, menanyakan ya. Jadi kita terlibat nih, ada tanya jawab di situ ya. Oke, jawabannya E. Selanjutnya, sebuah video memiliki banyak viewers, namun ternyata audience retentionnya sangat sedikit. Penonton hanya menonton setengah video dari total durasi video. Maka evaluasinya adalah, bisa teman-teman baca sendiri ya. Saya bacanya dalam hati aja sambil mencari jawaban. Jadi audiensnya sangat dikit ya. Berarti ada yang salah dalam sebuah judul sepertinya teman-teman. Nah ya, ini saya lihat juga di video pembahasannya seperti ini teman-teman. Oke, jawabannya D ya. Kita klik selanjutnya. Jika Anda ingin melihat dari mana orang menemukan dan mengakses video kita, maka bagian apa yang dapat Anda lihat dalam YouTube Analytics? Traffic ya teman-teman, traffic ya. Oke, selanjutnya Rinaldi ingin melihat ringkasan data dari channelnya. Ia ingin melihat data spesifik dari satu video yang ia unggah, yaitu video XXX. Maka langkah yang harus dilakukan oleh Rinaldi adalah masuk kreator, analitik, ringkasan, lalu mengetik judul. Ya, kayaknya A teman-teman, jawabannya A. Kita klik selanjutnya. Ini pertanyaan nomor 9. Salah satu cara agar video mudah dikenali pada kolom pencarian adalah tingginya jumlah viewer dan waktu tonton. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah viewer adalah, nah jawabannya A teman-teman, menulis keyword dan thumbnail. Oke, ini pertanyaan terakhir yang ke-10. Pada awal Januari 2020, sebuah channel telah mengajukan monetisasi, namun ternyata pengajuan tersebut ditolak oleh YouTube. Maka kemungkinan penyebab ditolaknya pengajuan adalah jawaban A dan C benar. A dan C benar. Ya, jawabannya yang C ya teman-teman. Jadi ada pelanggaran hak cipta di sini. Oke, kita pilih C. Oke, di sini semuanya sudah selesai, sudah saya jawab, dan mudah-mudahan saya lulus nih teman-teman ya. Kalau nggak lulus ya berarti saya harus mengulang lagi pertanyaannya dari awal, ataupun saya harus nonton videonya lagi supaya saya tahu jawabannya. Oke, ini mudah-mudahan lulus dan di atas passing grade ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita klik selesai exam. Apakah Anda yakin untuk menyelesaikan exam ini? Saya klik ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lulus teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi nilai saya 80. Di sini saya benarnya 8, salahnya 2 aja teman-teman. Jadi cuma salah 2 ya. Aduh. Kayaknya susah banget kalau pengen 100 ya, nilai 100. Tapi nggak apa-apa teman-teman, di sini saya sudah lulus untuk pelatihan pertama saya nih, gitu kan. Sudah lulus
Juga di sini juga diberitahukan kamu berhasil mendapatkan sertifikat lulus exam. Oke, kita klik aja download. Kok nggak bisa ya teman-teman? Kita klik download. Oke, kalau selesai, nah ternyata belum bisa download teman-teman, nggak tahu ya, mungkin ada gangguan atau apa. Tapi di sini pastinya sudah selesai, dan di sini saya disuruh untuk mengisi rating ya. Tinggal kita kasih bintang 5, lalu kita berikan komentar di sini bebas. Oke, langsung aja kita klik kirim teman-teman. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai. Nah, ternyata di sini baru muncul ya untuk download sertifikatnya. Benarnya 8, salahnya 2 teman-teman, dan nilai saya 80. Ya di atas passing grade lah gitu kan. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, kalau sudah tinggal kita klik download. Apakah bisa ya? Oh, ternyata bisa teman-teman. Nah, sudah terdownload, sudah selesai. Artinya kita sudah mengisi rating. Kita juga sudah mendapatkan sertifikat dengan nama kita, dan di sini juga ada tulisannya langkah menjadi YouTuber profesional bersama Gita Sapitri. Ini sudah terdownload teman-teman ya. Oke, sudah selesai, kita kembali aja. Oke, progresnya masih 90% ya teman-teman. Walaupun kita sudah mendapatkan sertifikat, progres masih 90% karena kita belum mengikuti webinar teman-teman. Kita tinggal mengikuti webinar nanti di tanggal 25. Oke teman-teman, itu saja ya. Ini sudah lulus di kelas pelatihan saya ya. Kita klik lagi di kelas saya, di sini masih 90% ya. Nah, daftar sertifikat pun sudah muncul di sini teman-teman. Sudah muncul, dan artinya sudah selesai untuk pelatihan, kelas pelatihan pertama saya. Oke teman-teman, itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman nih yang baru lulus, yang baru mau membeli kelas pelatihan. Silahkan dicoba ya. Dan satu lagi saran saya, ini saya ingin mengingatkan lagi, beli kelas pelatihan yang minimal kalian ada gambaran di situ ya. Minimal kalian paham di situ untuk kelas pelatihannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan kelas apapun yang kalian ikuti, kalian bisa lulus ya. Kalian bisa mendapatkan sertifikat dan bisa mendapatkan insentifnya dengan cepat. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga berhasil dan tetap semangat teman-teman. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman nih yang mau gabung ya di bisnis ya. Ini saya sedikit cerita mengenai bisnis teman-teman ya. Silahkan teman-teman tonton video saya mengenai VTube, karena saya juga aktif di bisnis VTube. Buat teman-teman yang mau gabung silahkan, karena VTube ini 100% gratis dan 100% membayar, dan mudah sekali lah untuk menjalankan VTube ya. Ada bisnis VTube. Buat kalian yang pengen tahu VTube itu apa, silahkan cari di YouTube. Banyak banget konten-konten ataupun channel-channel YouTube yang membahas mengenai VTube teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.